Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan pada hari ini, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan, Kau Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami muliakan. Kami bersyukur karena anugerah-Mu yang memimpin kami, memberikan kami hidup di hari ini. Bahkan kami juga bersyukur karena Engkau sekali lagi memberikan kami firman-Mu untuk kami boleh renungkan bersama. Biarlah Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap apa yang akan disampaikan. Menjadi berkat khusus bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 22 ayat yang ke-54 sampai dengan 62. Saya mengajak membaca untuk kita semua. Judul perikop, Petrus menyangkal Yesus. Mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah imam besar. Sementara itu, Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, "Orang ini juga bersama dia." Namun Petrus menyangkal, katanya, "Aku tidak kenal dia, Bu." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Namun Petrus berkata, "Bukan aku, Pak." Kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama dia sebab ia juga orang Galilea." Namun Petrus berkata, "Pak, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku." Ia pun pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di masa-masa kita menjelang masa malam kesengsaraan, bahkan juga Paskah yang kita peringati bersama di bulan ini, kita tentu juga terus akan teringat dengan kisah penyangkalan seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Petrus dikenal sebagai seorang murid yang taat dan bahkan juga militan. Ketika pertama kali Yesus memanggil dia untuk menjadi pengikutnya, Petrus segera meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan. Ini tidak perlu waktu lama, dia juga tidak mencoba untuk berbantah-bantah dulu, kemudian dia tidak pikir-pikir dulu dan sebagainya, tetapi kemudian dia meninggalkan segala pekerjaannya dan dengan sepenuh waktu dia mau mengikut Tuhan Yesus dan bahkan menjadi muridnya. Lalu kemudian hal selanjutnya yang kita bisa pelajari dari sikap Petrus adalah Petrus ini dikenal sebagai seorang yang memiliki karakter yang begitu keras. Nah, ketika Tuhan Yesus menyatakan diri bahwa suatu kali nanti murid-murid akan tergoncang imannya, tetapi pada waktu itu Petrus justru menjawab Tuhan Yesus, salah satunya di dalam Matius 26 ayat 33 mengatakan, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Ya, ini menunjukkan betapa kerasnya karakter dia. Lalu kemudian juga dia menyatakan bahwa kemanapun kamu akan pergi, aku bersedia memberikan nyawaku bagimu. Kemudian di dalam Lukas 22 juga ayat yang ke-33 dikatakan, "Tuhan, aku bahkan bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan." Ini bisa digambarkan sebagai seorang yang memang punya karakter dan juga kemauan dan komitmen yang begitu tinggi bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus, diutus kemana saja dia bersedia. Banyak tantangan dalam pelayanan pun dia tidak menyerah. Dan juga kita mengenal Petrus ini sebagai seorang murid Yesus yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, ya, selain Yohanes maupun Yakobus, dan bertiga ini Petrus, Yakobus, Yohanes ini tergabung di dalam murid-murid yang memang 3 orang murid yang bisa dikatakan inner circle, yang
diajak kemanapun Tuhan Yesus pergi dan melihat lebih dekat bagaimana mukjizat ataupun segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya ketika berada di dalam Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus bergumul di dalam menjelang penderitaannya, dia mengajak ketiga murid ini untuk juga bersama-sama berdoa dan berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sedemikian dekat Petrus dengan Tuhan Yesus, namun kemudian di suatu ketika Petrus harus menyangkal Tuhan Yesus. Ini merupakan suatu yang ironi. Kedekatannya, kemudian kita melihat imannya, kita melihat komitmennya, kita melihat kesetiaan, ketaatannya ketika ikut Tuhan Yesus. Tetapi ketika diperhadapkan pada situasi bahaya, ketika dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan dia, dihadapkan pada situasi di luar dari apa yang dia inginkan, lalu kemudian dengan mudah dia tidak lagi mengakui imannya. Sebelum ia melakukan kesalahan demi kesalahan, Tuhan Yesus sudah mengingatkan. Begitu juga dengan bagaimana kita dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan segala kesalahan, sebelum kita memilih untuk melakukan sesuatu yang keliru, Tuhan Yesus tentu sudah menyadarkan kita. Di Lukas 22 ayatnya yang ke-31 mengatakan, di situ Tuhan Yesus mengingatkan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah, ini merupakan suatu peringatan yang Tuhan Yesus lakukan untuk bagaimana mengingatkan Petrus supaya tidak jatuh di dalam dosa. Iblis akan terus berusaha menjatuhkan kita, iblis akan terus berusaha untuk mengganggu iman kita. Iblis berusaha juga untuk bagaimana menggagalkan rancangan Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita juga terus memiliki sikap yang berjaga-jaga dan berdoa. Lalu kemudian hal yang kedua yang kita bisa pelajari bagaimana Tuhan Yesus menyadarkan Petrus akan hal ini. Yang kedua adalah Tuhan Yesus berdoa agar imannya tidak gugur. Nah, di sini dikatakan di dalam Lukas 22 ayat yang ke-32 mengatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak hanya mengasihi kita, yang rela memberikan Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kita. Tetapi ketika dia saat ini berada di surga, dia pun juga akan terus berdoa untuk kita. Sebagaimana yang Yesus lakukan di tengah-tengah murid-muridnya dalam pelayanannya, dia terus berdoa, tidak hanya bagi pelayanan Tuhan, tapi juga bagaimana dia mendoakan murid-muridnya untuk tetap setia dan kuat di dalam iman mereka. Demikian juga apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat ini untuk terus mendoakan dan menopang kita dalam doa, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Lalu kemudian yang ketiga, yang kita bisa pelajari apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi Petrus. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan untuk dia tetap bisa melayani. Nah, di dalam Lukas 22 dikatakan yang di ayat yang ke-32 mengatakan, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Apa arti insaf dalam hal ini? Maksudnya adalah ketika engkau sudah sadar akan kekeliruanmu, engkau sudah bertekad untuk memperbaiki kesalahanmu, maka ini yang dimaksud dengan pertobatan. Maka setelah ini terjadi, setelah ini kamu lakukan, maka kemudian tugasmu adalah untuk menguatkan iman saudara-saudaramu. Dan Petrus melakukan itu semuanya dengan luar biasa. Dia dipakai Tuhan untuk juga menguatkan saudara-saudaranya menjadi pemimpin dari rasul-rasul yang lain. Lalu kemudian juga dia melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dia berkhotbah di depan ribuan orang dan juga bagaimana ribuan orang bisa bertobat oleh karena pemberitaan Injil yang dia sampaikan. Lalu kemudian dia juga bisa melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan juga dia menulis surat 1 dan 2 Petrus yang juga bisa menjadi berkat bagi setiap kita.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah di masa-masa kita memperingati hari kesengsaraan maupun kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita juga mengingat peristiwa titik balik pertobatan seorang Petrus, di mana di dalam segala kegagalan kesalahannya, dia diberikan kesempatan yang kedua oleh Tuhan untuk dia bisa bangkit dari kesalahannya dan bahkan juga dia bisa menjalankan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupannya untuk bisa digenapi, yaitu memberitakan Injil dan bisa menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Ya, demikian semakin dekat dengan Tuhan pada pagi hari ini, kiranya firman Tuhan ini boleh terus menolong kita bagaimana kita boleh bersyukur akan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami di masa-masa kesengsaraan maupun kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kami akan peringati bersama. Mengingatkan kembali ada satu peristiwa di mana salah seorang murid Tuhan Yesus yang telah menyangkali Tuhan Yesus dan juga telah terjatuh di dalam bagaimana kegagalan yang dia alami. Namun kemudian dia mengalami pertobatan dan dia kemudian mendapatkan satu anugerah untuk dia dipercaya melayani Tuhan dengan lebih setia lagi. Kiranya hal ini juga boleh menolong kami bagaimana kami semakin setia di dalam mengikut Tuhan. Segala kegagalan, kesalahan yang kami lakukan, biarlah Tuhan berkenan untuk kami boleh mendapatkan anugerah pengampunan dan yang menolong kami bagaimana semakin baik di dalam melayani Tuhan dan hidup semakin setia di hadapan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, demikian program Makin Dekat dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita.